ya. Khotbahnya udah, jadi gue malah bukan kesaksian yang pasti aku akan sharing secara praktikal hal-hal yang bisa dilakukan karena tadi secara fundamental udah kuat banget. Ya, dan ini jadi dasar kita, ini yang bikin kita Kristen, yang bikin kita bisa berdiri sampai hari ini masih bernafas dan tidak menyerah apapun keterbatasannya. Karena justru dalam kelemahan kita justru kita bisa ngerasain tangan Tuhan yang kuat memegang kita sehingga kita bisa berdiri sampai hari ini. Gitu ya. Jadi satu kehormatan bisa ambil bagian dalam seminar hari ini, Trap in Ego and Delulu. Sekali lagi delulu saya juga nyari, saya langsung pas dapet, tak ini artinya tak bukan delusi seperti umumnya gitu loh. Delulu tuh kayak ekspektasi yang ketinggian gitu, kayak apa ya, ngayal gitu loh, kayak ngayal gitu. Gue pengen jadian sama anggota boy girl band dari K-pop apa gitu yang kayak nggak masuk akal gitu. Yang lu bahasa Korea aja nggak bisa gitu, maksudnya nggak ayolah gitu loh ya. Kita kenal tentunya teman-teman Roma 12 ayat 2, satu ayat yang suka dikerdilkan. Jadi cuma tentang jangan jadi kayak dunia ini dalam artian penampilan atau yang lain-lain. Padahal konteksnya bukan itu. Roma 12 ayat 2, apa jangan jadi serupa dengan dunia ini. Anda ingat ayat itu pasti. Berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik, berkenan, sempurna. Ayat itu gak ada urusannya sama penampilan. Kalau ayat itu ada urusan sama penampilan, kita bingung mau pakai baju apa. Karena harus lain kayak dunia ini. Ya kan, dunia ini semua jenis fashion udah ada. Dari yang fashion sampai yang nista, sampai yang fashionista. Semuanya ada. Right? Karena kalau belum nista, belum fashionista katanya. Jadi mesti agak gimana gitu. Kok gitu sih? Nah itu berarti fashionista artinya. Ada kata nista di fashionista ya. Dan nggak kayak gitu, ini bukan tentang penampilan. Ya konteksnya ada di Roma 11 ayat 36 kalau teman-teman pengen tahu. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Konteksnya ada di situ. It's all about Him. Konteksnya dari sana. Baru apa? Jangan jadi kayak dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini is all about me, myself, and I. Dan berlawanan. Pantesan kita gak nyambung. Ya, jadi pas baca Alkitab makin berasa gak nyambung lagi. Kayak ini kebenaran nih kayak di awan-awan gitu loh. Kayak gak relate guanya. Enggak, bukan firman yang gak relate sama lu yang gak relate sama kebenaran itu. Kita hidup di dalam, sekali lagi, dalam delusi. Itu sebenarnya arti delusi yang sebenarnya, cuman delulu ini kan lain lagi artinya. Ya, dan aku mulai dari situ teman-teman. Ya, bahwa kenyataannya ini sebenarnya semuanya ini dari Tuhan dan mestinya buat Tuhan. Dan dari situlah dimulai justru. Ya, ketika tadi Hatta cerita tentang dia berusaha bunuh diri berkali-kali. Sebenarnya bunuh diri yang sebenarnya bukan bunuh diri secara nyawa, kita menghabisi nyawa kita, bukan. Bunuh diri secara ego, bahwa saya mestinya gak hidup buat diri saya sendiri. Justru ketika kita mati terhadap diri kita sendiri, kita bisa hidup buat Tuhan. Dan di situ justru. Ya, ternyata solusinya ada di sana. Jadi saya mulai dengan itu dulu, dengan premis sederhana. Bahwa ini bukan sesuatu yang ngawang-ngawang, tapi sesuatu yang praktikal. Dan kita akan lihat nanti ya di Alkitab tentang ini. Yang pertama bicara tentang ego. Ya, ego dan delusi bagaikan dua sisi mata uang yang kelam. Ego yang berlebihan menjerumuskan kita ke dalam kesombongan, mementingkan diri sendiri dan tutup mata atau buta terhadap realitas. Gue cuma bacain caption dari postingan teman-teman. Nah, jadi bukan gue nulis kan, terdengar terlalu pintar. Enggak, gue gak sepintar itu captionnya gue bacain. Jadi kalau belum lihat postingannya, itu captionnya. Ya. Terus pertanyaan dengan ego nih, kita mesti ngapain? Kita gak bisa ngapa-ngapain. Tadi Hatta udah bilang jelas, kita gak bisa ngapa-ngapain. Yang gak ada yang kita bisa lakukan untuk menyelamatkan diri kita dari diri kita sendiri. Ya, kita problemnya gak mungkin kita bisa jadi solusinya. Ya, berarti ada yang harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan kita. Dan ini yang Alkitab catat. 2 Korintus 5 ayat 15. Ayat 17-nya cukup familiar teman-teman. Teman-teman pasti tahu ayat 17-nya. 17-nya ada yang tahu? Barang siapa dalam Kristus adalah apa? Ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sungguhnya yang baru sudah ada. Pernah dengar ya? Ada yang tahu gak ciptaan lama yang kayak gimana sehingga yang baru terus kayak gimana? Banyak yang cuma bilang amin-amin dong, tapi lu gak tahu ciptaan lama itu seperti apa sih? Terus diubahkan jadi ciptaan baru dalam Kristus. Berarti Kristus yang melakukan itu. Kristus yang mengubahkan Anda dan saya. Ya, apa yang dia lakukan? Sehingga kita bisa terlepas dari jebakan yang namanya egosentrisme ini, ke hidup yang berpusat kepada diri sendiri. Ini yang dia lakukan di ayat 15. Kita buka, nungguin ya ayatnya, nggak bakal muncul. Makanya dari tadi gue nungguin nggak ada yang buka Alkitab. Ini cuma alamatnya doang sengaja. Ya biar lu nggak males, ya kan? Karena profet, nggak ada Prof Renald Kasali pernah bernubuat bahwa generasi berikutnya akan jadi seperti strawberry yang ketekan dikit mejret. Dan gue gak mau nubuatan itu jadi kenyataan. Dimulai dari apa? Jangan malas buka Alkitab. Dimulai dari situ dulu.
Jangan kebiasaan diempanin di slide, tinggal lu screenshot, terus posting dan berasa rohani. Nggak. Lu mesti baca sendiri, karena ini dari Tuhan buat lu. Oke, baca sendiri dengan mata lu sendiri, buka HP lu sendiri. Semuanya bawa Alkitab, saya bawa dua-duanya. Ya Alkitab ini cuma gimmick, yang yang benernya ada di sini. Nggak, jaga-jaga doang, soalnya gini, ada orang yang punya pandangan kolot banget sampai hari ini. Kalau ada pendeta nggak bawa Alkitab, dia nggak mau dengerin khotbahnya. Jadi saya bawa Alkitab buat orang-orang yang seperti itu. Siapa tahu ada. Ya kan? Saya menghormati semuanya, saya nggak pengen ada cuman gara-gara bawa tab, bawa HP, pendeta aku nggak bawa Alkitab. Gitu ya kan, jadi gue bawa. Buat gimmick. Alright. 2 Korintus 5:15 bilang apa? Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Tujuannya apa? Supaya mereka yang hidup, nggak lagi hidup buat dirinya sendiri. Lihat, tapi hidup buat siapa? Hidup buat dia yang udah mati dan dibangkitkan untuk Anda dan saya. Biar kita nggak hidup buat kita, tapi hidup buat Tuhan. Lihat, dia sampai mati untuk menyelamatkan kita dari kesesatan yang ini. Ternyata hidup buat diri sendiri walaupun rasanya manusiawi. Dan itu sangat di-endorse sama dunia ini karena dunia ini berlawanan memang sama Tuhan. Ya kan? Sampai Yesus mati biar kita tuh nggak perlu hidup buat diri sendiri. Ternyata problemnya ada di situ, di ego. Makanya kalau di Jakarta tuh ada yang kalau zaman anak kecil, zaman saya sekolah dulu ya, bilang ini kagak gitu ego, gitu. Kagak gitu ego, kan gitu. Enggak gitu, right? Itu benar. Ya. Dan Yesus sampai mati. Biar kita bisa jadi apa ya 17. Barang siapa dalam Kristus ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama hidup buat siapa? Buat diri sendiri. Yang baru enggak lagi hidup buat diri sendiri. Hidup bagi Kristus. Yang udah mati dan bangkit bagi kita. Ya nanti kesimpulannya akan balik ke ayat ini. Ya teman-teman pegang ayat ini, baca. Bener-bener capture, masukin ke hati lo, nggak perlu kalau di screenshot, di foto boleh, di posting biar kelihatan rohani, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai lupa. Yang kedua bicara delulu. Delulu ini ekspektasi yang berlebihan ternyata. Padahal dari kata delusi itu orang-orang yang hidup dalam pandangan tertentu yang mengira dia benar, padahal kagak. Hidup dalam hayalannya sendiri. Tapi delulu ini unik, kenapa? Karena ternyata ekspektasi yang ketinggian yang bikin orang akhirnya jadi suka desperate sendiri. Karena kayaknya impiannya, cita-citanya gak pernah bisa nyampe karena ketinggian. Ya salah siapa? Ya. Kita ke Amsal 21 ayat 2, satu ayat yang menarik. Gak ada lagi, sekali lagi bisa dibuka. Ya. Sementara delusi atau delulu menjebak kita dalam khayalan semu. Mendistorsi realitas dan mengaburkan pemahaman kita tentang kebenaran. Sekali lagi itu caption dari postingan teman-teman di tempat ini. Amsal 21 ayat 2 udah nyampe? Kita baca bareng. Kalau udah katakan amin, kalau belum katakan tunggu. Baca bareng ya, 1, 2, 3. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tapi Tuhanlah yang menguji hati. Ya ini dia, kita hidup dalam kebenaran kita sendiri. Semua kita mengira kita tuh benar. Perlu enggak? Ya, gue tuh gini, gue kira gue benar sampai gue baca Alkitab. Dan gue baru tahu gue gak benar. Kalau gak ada Alkitab, gue akan hidup dalam delusi. Dalam delulu. Ya, kehidupan yang berfokus kepada diri sendiri yang ternyata jadi apa ya? Jadi sumber masalahnya. Kita jadi delulu gara-gara ego sebenarnya. Kita cuma mikirin apa yang buat kita. Makanya akhirnya selalu bandingin begitu. Ya, individu yang terjebak dalam ego dan delusi bagikan hidup di dunia paralel. Mereka nggak tersentuh oleh kritik, nggak tergoyahkan oleh fakta, dan terhanyut oleh arus perubahan. Jadi tidak terhanyut dalam arus perubahan gitu-gitu terus. Mereka terkungkung dalam penjara diri mereka sendiri. Tak mampu melihat hidup dari sudut pandang yang benar, sehingga banyak yang jadi kurang dapat mensyukuri hidup. Sekali lagi gue baca dari caption postingan teman-teman di tempat ini. Ya. Membawa kita kepada kesini. Nah ini juga sama. Ini juga quotes dari postingan di tempat ini. Ya. Sering mengeluh dalam hidup itu adalah tanda bahwa kita kurang bersyukur. Kenapa? Insecure. Kan gitu. Obatnya insecure adalah bersyukur. Ya kan? Bener kan? Tapi benar tadi pertanyaan Hatta, gimana bisa bersyukur dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan? Gimana bisa bersyukur? Ya, gimana mau bersyukur kalau kita masih jadi beban buat orang lain dan impian kita tidak tercapai? Terus apa yang harus kita syukuri? Kapan waktu yang tepat untuk kita bersyukur? Terus gimana cara kita merespon hal ini dengan benar? Ya. Emosi apa yang sering kali muncul ketika kita melihat orang yang seumuran atau yang umurnya di bawah kita, yang hidupnya
makin tambah bahagia. Mendapat semua yang achievementnya, dapat menikah, bisa atur waktu, punya banyak teman dan masih banyak lagi. Kesel, ya kan? Kecewa. Khawatir, cemas. Tadi kata cemas muncul berkali-kali pas lagi wawancara tadi. Ya. Mungkin sebagian dari kita gelisah dan gelisah juga muncul dan membandingkan diri dengan apa? Orang lain. Sadar atau tidak sadar kita terjebak dalam yang namanya tadi ego dan delusi. Delusi dalam artian di sini delulunya ekspektasi. Ini yang namanya terikat. Gimana cara keluar dari ikatan itu? Ya ini slide berikutnya. Postingan dari sini juga. Ini saya cuma quotes-quotes aja nih. Karena bagus-bagus. Cuma menandakan bahwa kerap kali kita udah tahu apa yang mesti dilakukan. Cuman tadi gimana secara praktikal. Ya lucu ya. Kesaksiannya justru bentuknya khotbah. Khotbahnya bentuknya malah praktikal. Ya, nggak ada yang salah. Sekali lagi kita harus saling memperlengkapi. Karena buat aku Hatta bilang udah benar banget. Dan itu kesaksian hidupnya. Ya sesuatu yang kita bisa hidupi sungguh-sungguh. Ya terjebak dalam ego dan delulu membuat kita apa? Kurang bersyukur. Yang tadi apa? Tanda bahwa kita kurang bersyukur sama. The question stands. Terus mesti gimana? Kita habisin waktu kita di sini. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Teman-teman, aku ini kakaknya artis, kakaknya doang. Oke, adik gue yang artis. Dan gue hidup dalam perbandingan itu seumur hidup gue. Gue nomor 1, bukan paling ganteng. Karena adik gue lebih ganteng, bukan paling putih, adik gue lebih putih. Bukan paling pintar, adik gue lebih pintar. Bukan paling berbakat, adik gue lebih berbakat. Ambon kalau gak bisa nyanyi masuk kategori penistaan. Tapi dia nyanyi jauh lebih bagus dari gue. Dia gambar jauh lebih bagus dari gue. Dalam segala hal lebih baik, lebih terkenal, lebih viral, lebih banyak duit. Dalam segala hal. Ya gue hidup dalam pembandingan yang paling sulit untuk terhindarkan, yaitu membandingkan diri dengan anggota keluarga lu sendiri. Right? Tapi ini ayat-ayat ini sekali lagi firman Tuhan adalah jawaban. Firman Tuhan nyelamatin kita dari siapa? Dari diri kita sendiri. Ya tadi Hatta bagian yang benar-benar dia perlukan dan Tuhan berbicara lewat bagian yang saya perlukan. Ya ayat tadi juga salah satu pegangan saya. Itu yang bikin saya nggak membanggakan pencapaian-pencapaian, tapi justru membanggakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Karena yang saya punya cuma kelemahan. Ya yang saya punya cuma kelemahan. Dan ternyata kelemahan itu justru, kelemahan kita adalah panggungnya Tuhan untuk menunjukkan kuasanya. Matius 25, 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan, perhatikan kata-kata ini, mempercayakan apa? Hartanya siapa? Harta orang itu, bukan hartanya. Jadi hartanya gak diberikan, tapi dipercayakan untuk dikelola. Ya almarhum ayah saya ngomong ini sering banget. Ya permainan kata. Dia bilang kak kita ini penilik, bukan pemilik. M sama N itu beda tipis. Tapi artinya jauh banget ini. Ya. Kita bukan pemilik, tapi kita ini penilik. Bukan pemilik dari apapun yang Tuhan percayakan kepada kita di kehidupan ini. Gak ada yang milik kita ini. Ini semua punyanya Tuhan. Ya dia bilang itu kamu ingat itu. Ingat semuanya nanti yang Tuhan percayakan punyanya Tuhan, bukan punya kamu. Ya. Kita lanjut ke ayat 15 teman-teman. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang lagi berapa? 2. Dan yang seorang lain lagi berapa? Cuman berapa? Cuman 1. Nah ini garisin kata-kata ini. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Garisin kata-kata itu. Karena itu akan jadi kunci. Untuk berhenti membandingkan. Ya dan kata-kata ini memerdekakan saya sejujurnya. Karena kita selalu mengira gue mesti gak kayak gini nih, gue mesti gak kayak gitu nih, gue mesti gak kayak, tapi gimana kalau Tuhan mempercayakannya emang begitu. Ya, mau minta sembuh, mau minta apa juga akan tetap begitu. Minta sembuh gak ada sembuh, minta mati juga gak diizinin ya. Karena memang belum waktunya. Tuhan mau pakai dengan cara yang unik. Dengan cara yang memuliakan dia. Ya, dan menyelamatkan kita dari ego. Karena kan kerap kali gitu kan, segala pujian bagi 2. Padahal lagunya bilang bagi dia, bukan bagi 2. Bagi 2, segala enggak, bagi dia. Enak aja. Ya lagunya bilang apa? Ku beri kemuliaan, gitu kan? Bukan curi kemuliaan, bukan? Nggak ada curi-curi, nggak boleh. Ini gimana caranya Tuhan pakai kita untuk memuliakan dia tanpa kita terjebak dalam yang tadi Yesus selamatkan kita darinya, hidup untuk diri sendiri. Right? Masing-masing menurut sanggupannya lalu ia berangkat. Ayat 16.
Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Diapain? Dijalankan. Ayat 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu berbuat demikian juga. Dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ayat 19, lama sesudah itu. Berarti ada jangka waktu. Ya, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Oke, ini akan terjadi. Semua kita harus menghadapi penghakiman itu. Ya, kita akan dinilai, dia akan dihakimi sama Tuhan. Jadi nggak usah sibuk dengan penghakiman dunia ini. Karena kita nggak akan dihakimi di hadapan orang-orang. Jadi harusnya nggak terlalu bisa dipengaruhi sama apa kata orang. Harusnya paling bisa dipengaruhi sama apa kata Tuhan. Karena Tuhan yang akan menghakimi kita, bukan orang-orang. Ya, iman timbul dari mana? Roma 10 ayat 17. Dari pendengaran akan firman Kristus. Insecurities timbul dari mana? Dari bacain kolom komen. Silakan, lu pilih yang mana? Mau terus insecure atau mau bersyukur? Baca yang mana? Mau renungin yang mana? Terserah. Pilihan ada di tangan Anda. Ya, makanya namanya smartphone. Use it smartly. Jangan jadi kayak orang dongo. HP dibaca, jangan cuma buat baca kolom komen. Baca firman Tuhan. Baca penjelasan dari firman Tuhan, banyak aplikasi yang bagus-bagus. Artinya jauh lebih dalam dari yang kita, artinya tuh ini, ternyata bahasa aslinya tuh, wow. Right? Ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa berapa? 5 talenta. Katanya, Tuan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Garisin kata-kata hambaku. Karena kata ini akan dipakai juga bahkan buat yang enggak benar. Akan disebutnya hamba juga, dan itu interesting. Ya, engkau telah setia dalam perkara kecil, garisin juga kata-kata perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, ini aku quotes lagi almarhum ayahku nulis kayak gini. Dia bukan nulis, dia ngomong seperti ini selalu. Dia selalu ingetin saya, pokoknya semua yang ada di kehidupan kita yang sekarang di bumi ini, itu perkara kecil. Ya, sebesar apapun kelihatannya, itu perkara kecil. Kenapa? Karena perkara besarnya adalah turut memerintah bersama Bapa kita di sorga. Jadi di bawah kolong langit ini, sekali lagi kita udah setia dalam perkara kecil. Dulunya udah orang susah, sekarang jadi bos, bekas orang susah. Dan berasa udah besar. Mengira ini perkara besarnya, ternyata itu masih perkara kecil. Yang harus setia dari nggak punya sampai punya banyak, tetap harus setia. Ya, karena perkara kecil semua ini. Jadi jangan salah paham kata si Papa. Ya, dari masih beres-beresin bangku gereja sampai jadi ketua sinode, kita ini masih hamba. Ini masih perkara kecil. Setia. Ya. Balik lagi ke pembacaan kita. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh berapa? 2 talenta, laba 2 talenta. Ayat 23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab. Kali ini kalimatnya berubah. Tadi Engkau telah setia dalam perkara kecil. Sekarang bicara tentang tanggung jawab. Karena semuanya bentuknya tanggung jawab. Kenapa? Makanya mesti dipertanggungjawabkan. Ya, Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Jadi kalau merindukan sesuatu yang besar, mesti siap apaan? Bertanggung jawab. Makin gede yang lu pengen, makin ribet urusan lo. Nangkep gak? Orang suka gitu kadang pengennya yang lebih besar tapi gak mau ribet. Gak ada. Makin banyak yang dipercayain. Ya gini, omnya Spider-Man yang ketembak deh. Ya kan? Omnya Spider-Man dibunuh. Ben Parker ngomong apa? From great responsibility. From great power come great responsibility. Jadi kalau lu pengen sesuatu yang lebih besar, ayo. Siap gak bertanggung jawab? Yang ini aja belum bertanggung jawab. Pacaran aja gak beres mau merit. Ya kan? Ya udah kerja sih, cuman gini, nabung aja gak pernah, mau merit gimana? Kerja cuman buat self reward. Self reward aja terus, kapan meritnya? Merit kan pakai duit, bukan pakai cinta. Ya dong, bener gak? Tapi duit aja gak cukup kan? Harus sungguh-sungguh sama Tuhan, cuman gitu. Gimana mau sungguh-sungguh sama anak Tuhan, sama Tuhan aja gak sungguh-sungguh? Kan gitu.
Kan kita suka pengen sesuatu yang melebihi kemauan kita, kerelaan kita untuk bertanggung jawab. Nggak nyambung. Itu yang bikin kita kesal sendiri. Kenapa? Karena pengennya apa? Pengennya ini, pengennya itu, tapi nggak ada usahanya. Maksudnya nggak siap untuk, kalau dikasih juga bingung. Ya kan berapa dari kita belum siap pacaran. Orang masih terikat pornografi kok. Pacaran yang ada bukan lu malah tambah hancur. Lu jadi punya pelampiasan dari kekonyolan lu. Gini, pas sendiri aja, nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, apalagi pas pacaran. Berapa banyak dulu yang sebelum pacaran pelayanan, wih rajin bener. Pas masih jomblo, pas udah pacaran udah mulai, aduh jangan gue terus dong main drum tiap minggu, ganti-gantian lah. Sekali-kali gue pengen juga jalan lah sama cewek gue. Cuy lo belagu banget yang baru jadian kan gitu. Lihat gak? Pas udah mulai punya pacar, gak bisa all out itu lagi pelayanan, udah mulai mikirin pacarnya, ya kan? Lihat gak? Belum siap sama sekali. Karena single aja gak buat Tuhan, apalagi pacaran. Ke distract pasti. Ya. Balik lagi ke kalimat apa, masing-masing berdasarkan kesanggupannya, siap gak untuk dikasih tanggung jawab yang lebih gede. Itu kan secara praktikal. Ini yang bantu kita untuk gak ngayalnya ketinggian gitu loh. Yang tadi gue bilang, lu naksir sama anggota girl band Korea, right? K-pop, oke. Gini, dimulai dari sesuatu yang sederhana. Belajar bahasa Korea aja dulu. Itu aja dulu deh. Jangan cuma dengerin lagunya doang, ngerti emang lo. Jogetannya lu apal, gak ngaruh, dia juga gak kagum ngeliat jogetannya. Enggak ada les lu kalau mau jadi nama gue coba joget. Bisa mirip gak? Enggak gitu. Enggak ngerti dia ngomong apa. Belajar aja dulu bahasa Korea yang gampang-gampang deh. Dari hal yang sederhana dulu. Yang gitu aja udah males ya kan. Enggak nyampe. Nah ini secara praktikal. Sekali lagi aku bagikan sesuatu yang praktikal. Yang ayat 24. Kini, nah ini problemnya dimulai di sini. Datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, malah ngegas nih bocahnya nih. Emang ciri-ciri orang salah pasti ngegas. Kalau ada tabrakan di jalan, lihat aja siapa yang salah. Lihat yang lebih galak. Most of the times pasti dia yang salah. Karena biar gak kelihatan salah, jadi dia galak. Right? Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam. Wow. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut. Kenapa? Karena menurut dia takut gara-gara apa? Menurutnya Tuhan itu kejam. Karena dia pengennya apa? Dia itu pengen nuai di mana tempat dia nggak nabur. Ini orang benar-benar ajaib nih. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah apa? Kepunyaan Tuhan nih, ketahuan geblek nih orang nih. Ya kan? Lu mau nabur di tempat, lu pengen nuai tempat lu gak nabur. Tapi apa? Nih, punya lo itu ditabur nyong walaupun cuma satu. Aneh lo, bener gak? Terimalah kepunyaanmu, berarti nabur gak? Nabur. Berarti dia ngomongin cuma alasan. Dan takutnya juga sama, alasan. Dan di pengenalan akan Tuhan atau Tuhan kita itu penting. Kalau kita akan terus never make any changes and always make excuses. Selalu playing victim. Kalau lu kasih gue tubuh yang gak seperti ini, gue gak mungkin kayak gini. Coba gue lebih ganteng. Kan gitu, ya kan? Seperti sebagai orang yang membandingkan diri dengan adiknya sendiri yang jauh lebih ganteng. Coba gue lebih ganteng, udah pasti gue yang jadi artis. Gak mungkin dia, kan gitu. Right? Akhirnya Alkitab menyelamatkan saya pas saya baca kisah Yusuf. Yusuf itu bermasalah karena ganteng. Bener gak? Gara-gara ganteng istri bosnya naksir. Istri bos kalau udah naksir kan dia gak bisa ngedapetin apa yang dia mau. Ya, lu punya duit, punya kuasa. Bener gak? Akhirnya apa bermasalah? Dia masuk penjara gara-gara terlalu ganteng. Di situ gue akhirnya elus dada dan bilang, puji Tuhan, gue gak ganteng-ganteng amat. Nanti gue pikir kalau lebih ganteng dari sekarang, gue gak akan kena masalah. Enggak, masalah gak ngelihat rupa. Mau ganteng, mau enggak, bermasalah aja. Ini jadi jangan sampai udah gak ganteng, nyolot lagi. Ini kan, ayolah. Bayangin, dia udah gak ngapa-ngapain loh. Dia gak ngapa-ngapain, yang lain tuh mengupayakan, menjalankan. Dia gak ngapa-ngapain, ngegas. Wow. Dan ini perlindungan pribadi. Apa yang udah lo lakukan? Dengan apa yang Tuhan percayakan. Karena alasan apapun gak bisa dipakai nanti di hadapan Sang Hakim Agung itu. Ya.
Malam ini kok ada keputusan yang mesti diambil, salah satunya apa? Tentunya dari menerima berita Injil yang sesungguhnya, membebaskan kita dari ikatan itu. Tapi yang berikutnya secara praktikal apa? Mulai berhenti membuat alasan. Orang yang sibuk bikin alasan nggak pernah terjadi perubahan dalam hidupnya. Ya, ayat 26 kita lihat respon tuannya. Jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Ini ya disebutnya masih hamba. Jadi ada satu jenis manusia namanya hamba, pengabdi. Pengabdi siapa ya itu pertanyaannya? Hamba yang kayak gimana? Yang baik dan setia atau yang jahat dan malas? Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Tuannya malah nyatirin dia tuh kalau. Oh jadi lu akhirnya sadar juga gue gak nabur. Terus lu punya siapa ya? Kayak digituin tuh. Kayak apa, balaslah orang bodoh dengan kebodohannya. Kata di kitab Amsal bilang kayak gitu. Dijabanin sama tuannya. Oh jadi menurut lo gue kejam. Karena gue gak nabur apa-apa. Enggak, itu kan satu. Lupa lo kan gitu. Dibiarin tuh sama tuannya. Karena itu apa, lihat. Sambil dijelasin. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu. Lihat gak? Ya kan akhirnya menyadari kan bahkan dalam omongan lu sendiri udah gak sinkron. Itu kan duit gue, bukan duit lu. Gue percayain walaupun cuma satu. Ada yang gue percayain. Gue nabur. Tentu saja gue pengen menuai lah. Ya. Sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya apa? Sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita mestinya itu apa? Berbuah. Mestinya berbuah. Hidup kita harusnya berbuah. Ayat 28, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, berikanlah kepada orang yang punya 10 talenta itu. Ayat 29, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Nah ini yang bikin kita makin ngiri, benar kan? Kita ngelihat orang lain udah punya banyak, malah dipercayain lebih banyak. Tonton pernah merenungkan nggak? Orang yang paling sibuk malah orang yang paling sering dipercayain pelayanan sama Tuhan. Aneh. Dia nggak ngapa-ngapain, ya udah nggak ngapa-ngapain. Makanya sibuknya di kolom komen, ya kan? Karena nggak ada yang ngundang dia pelayanan, jadi ngiri. Gue udah sekolah tinggi-tinggi, ini orang gak sekolah, pelayanan sana sini. Akhirnya apa? Bikin akun satir. itu ciri-ciri tuh. Berapa gue DM, gue bilang kenapa sih ada masalah apa lu sama postingan gue? Postingan gue gak melanggar firman Tuhan. Ya kak, gue mesti ngaku sih, gue sebenarnya ngiri sama lo. Exactly. Right? Dan itu bukan sedikit banyak. Dan saya bilang gak usah ngiri. Ngabisin hidup, sia-sia hidup lo. Ya. Setiap orang yang punya kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan, tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya. Unik gak? Dibilang apa, siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya. Berarti dia punya apa enggak? Punya, tapi bukan punya dia kan? Ingat gak? Diambil daripadanya, dia kira itu punya dia. Makanya apa? Disalahgunakan. Ya apa yang lu pikir lu punya akan diambil dari lo dan lu makin bete sama orang-orang lain. Kenapa dia udah punya banyak, dipercayain lagi lebih banyak. Kenapa? Karena kita yang dipercayakan sedikit, nggak setia dalam perkara ini. Kita sibuk ngiri. Ayat 30 nggak enak banget. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu. Lihat ada hamba baik dan setia. Hamba yang jahat dan malas dianggap tidak berguna. Campakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Secara cepat ini akan saya bagikan. Teman-teman coba lihat. Ini yang dicari. Ini secara praktikal. Aku ngomong secara praktikal karena gospelnya udah dibagiin di depan. Nanti ujungnya pasti ada lagi. Ya, aku berupaya untuk bikin ini jadi praktikal. Ya, kita harus ngelihat semuanya adalah apa? Dipercayakan berdasarkan kemampuan. Jadi kalau teman-teman rindu dipercayakan yang lebih besar, punya kerinduan itu, ingat ada yang bilang dari dulu itu baik, biar lu punya impian. Oke, upaya apa yang akan lu lakukan untuk memperbesar kapasitas lo? Karena masing-masing dipercayakan berdasarkan kemampuannya. Silakan tambahkan kemampuanmu, apapun itu. Belajar. Ya apapun yang kita pelajari pasti apa akan bisa kita kuasai dalam beberapa waktu. Makanya apa? Sungguh-sungguh belajarnya. Jangan asal sekolah yang benar. Jangan asal kuliah yang benar. Jangan asal pelayanan yang benar. Jangan asal pacaran yang benar. Jangan asal jadi anak jadi anak yang benar. Jadi warga negara yang benar. Right? Dari situ dulu. Setia dalam perkara kecil yang pertama, tanggung jawab pertama ketika kita lahir apa? Mengasihi yang kita bisa lihat. Menghormati yang ada di sekeliling kita. Melayani jadi berkat buat mereka dulu.
Itu nomor satu. Baru dipercayakan yang lain nanti. Ya, yang pertama, Pengkhotbah 4 ayat 4 teman-teman. Ini yang tidak membandingkan, nomor satu adalah mereka yang setia dalam perkara kecil. Pengkhotbah 4 ayat 4, coba teman-teman buka deh. Sambil aku liatin yang ini. Bicara tentang tidak membandingkan. Karena banyak orang aku lihat, aku juga dulu gini, sibuk dalam tadi, membandingkan terus. Karena akhirnya bersungut-sungut hatinya, rusak sendiri, jiwanya hancur sendiri. Karena itu sibuk ngelihat kayak, kenapa sih gue nih gini, kenapa gak kayak gitu. Terus, ya Pengkhotbah 4 ayat 4 bilang apa? Dan aku melihat bahwa segala jeripayah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Gak ada gunanya. Jadi jangan sampai kita melakukan apapun karena gak mau kalah sama yang lain. Kesia-siaan upaya menjaring angin. Capek ya, tak ya? Ntar lu bilang bener, capek. Karena bukan itu yang harusnya kita lakukan. Ya, kita mestinya gak membandingkan. Harusnya Setia dalam perkara kecil. Sama kayak siapa? Pengelola uang yang pertama yang dipercayakan 5, dia kembangin jadi 5 jadi 10 totalnya. Dikembangkan 100%. Ya, berikutnya dicari adalah yang tidak menyalahgunakan. Apa yang Tuhan percayakan? Dipakainya benar nggak? Atau disalahgunakan? Yang tidak menyalahgunakan adalah orang-orang yang seperti ini, yang setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Kayak siapa? Pengelola uang yang kedua. Yang pertama disebut Kau telah baik dan setia dalam pekerjaan gitu ya. Yang kedua adalah berbicara tanggung jawab. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah dicari yang mengembangkan. Ya, mendingan sibuk mengembangkan daripada sibuk membandingkan. Tapi ini yang terjadi. Kita lihat dari kisah ini dan lihat hidup kita. Orang yang terlalu sibuk membandingkan tidak akan sempat mengembangkan. Karena dia cuma bete dan cuman bahasa dia lebih ke Ibrani. Ya, bahasa Ibraninya tuh suudzon. Iya, kalau ngeliat Tuhan tuh kayak gitu. Tuan yang jahat, ngerti gak? Kenapa yang lain lu percayain gini, gue cuma segini? Jawabannya apa? Ya yang segini aja lu gak kembangin. Ngapain gue percayain lebih banyak, ngaco? Satu aja gak lu ituin, lihat gak? Itu yang terjadi kan? Karena Tuhan gak mungkin gak mempercayakan apapun terhadap kita. Minimal Tuhan percayakan hidup kita. Dan apa yang kita udah lakukan dengan hidup kita. Yang bersyukur Hatta dipertahankan sama Tuhan. 2 kali mencoba bunuh diri. Yang pertama gunting kurang tajam. Yang kedua nyali kurang banyak. Kan gitu. Kenapa? Karena Tuhan pengen pakai hidupnya. Kesaksiannya. Untuk menguatkan teman-teman semua. Dan gue bahkan nilai kesaksiannya dia khotbah. Wow, gue bilang ini khotbahnya bukan gue. Gue main praktikal aja nih. Ya, justru itu dia. Ya, teman-teman perhatiin. Yang mengembangkan adalah yang menjalankan dan tidak menyembunyikan. Tidak menimbun. Kata alasan dia takut. Takut rusak, takut hilang, bukan takut, lu itu alasan lu doang. Lu bete. Kenapa cuma satu? Ya kan akhirnya memfitnah Tuhan, lu cuma jahat loh. Gimana jahat, gue percayain satu. Semua gue percayain. Masing-masing berdasarkan kesanggupannya. Jahat dari mana gue? Ya. Jadi gini teman-teman, isunya bukan kepemilikan. Oke, isunya bukan kepemilikan. Karena apa yang kita punya, atau gini, isunya bukan kepemilikan, apa yang kita punya atau yang tidak kita punya. Melainkan isunya apa? Pengelolaan. Karena apa? Punya siapa tebak? Tadi kita udah bahas, bukan punya kita. Jadi bukan apa yang gue punya atau gue gak punya, kenapa dia punya, gue gak punya. Kenapa gue cuma segini, dia bisa segitu. Bukan itu isunya. Isunya yang dipercaya ini lu apain. Dan itu bukan punya lo. Ya. Dan ini kalimat pentingnya. Ini di screenshot posting biar rohani dan kelihatan gospel center. Asik. Ini Gibeon banget nih. Asik. Ya benar, tapi ini benar. Injil melepaskan kita dari ikatan harus hidup bagi diri sendiri. Karena itu yang dunia bilang. Bro, lu mesti hidup buat diri lu bro. Kalau enggak siapa yang hidup buat lo? Ya enggak? Benar enggak? Kata-kata itu kan? Udah lu gak usah sibuk, udah lu hidup buat diri lu sendiri.
Mikirin diri lu dulu, kalau nggak siapa yang mikirin lo? Spirit of the world. Itu yang Rasul Paulus bilang, jangan jadi serupa dengan dunia ini yang me, myself and I. No. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Baca Alkitab yang benar. Dengar Injil yang benar, terima. Dan biar dia memerdekakan lu dari ikatan itu. Tight artinya terikat. Dan gimana cara bisa keluar dari jebakan ego dan delulu ini. Right? Injil melepaskan kita dari ikatan harus hidup bagi diri sendiri. Kenapa? Karena sudah ada yang hidup, mati, bahkan bangkit bagi kita. Siapa namanya? Yesus. 2 Korintus 5:15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya kita gak perlu hidup buat diri sendiri. Kenapa? Karena udah ada yang hidup buat gue. Dan ini memerdekakan. Dan lu bisa hidup buat dia. Dan you know what? Ketika lu hidup buat dia, baru lu bisa dipercaya. Gue berapa kali khotbah di penjara dan Roh Kudus selalu kasih gue convictions gini. Lu gak lebih baik daripada yang dikurung di sini. Dan I need that. Gue perlu itu tiap waktu. Untuk bergantung sama berita yang memerdekakan gue. Dari ikatan hidup buat diri gue sendiri. Teman-teman, aku tadi lagi denger lagu. Satu lagu judulnya The Art of Joy. Dari album The Art of Joy. Yang nyanyi namanya Jackie Hill Perry. Ini dia seorang perempuan yang struggling dengan lesbianism, right? Dan dia akhirnya mengenal Injil dan dia dimerdekakan. Dia salah satu poet, pelukis, puisi, orang yang suka nulis puisi dan rapper juga, salah satu favorit gue. Di lagu ini ada kalimat yang dia bilang gini, satisfaction only happens to those who are glad in you. You-nya huruf gede. Kepuasan enough hanya bisa terjadi. Dia sebut itu terjadi. Karena something that happens to you. It's a condition. Enough. Ya hanya bisa terjadi kepada mereka yang glad, yang bersyukur di dalam Tuhan. Bukan hanya bersyukur kepada Tuhan, tapi bersyukur karena Tuhan. Ya, dan semua kita di sini kita hanya yang bisa melepas kita dari trap ini cuman tadi satisfaction. Dan di dalam jiwa ini ada kekosongan yang gak bisa diisi sama yang lain. Berapa dari lu struggling dengan masih jomblo. Dan mengira kalau lu punya pasangan hidup, beres. Tapi kisah di Yohanes 4 meyakinkan kita ada seorang perempuan yang udah 5 kali mencoba berhubungan dengan 5 pria yang berbeda. Dan masih sama, masih kosong. Ya, dan lu bisa ganti pasangan hidup dengan apapun. Dan lu akan find apa? Kering. Dan Yesus bilang apa? Kalau lu minum air ini lu bakal haus lagi. Kalau lu coba penuhi dengan apapun lu akan haus lagi. Tapi gue punya air yang kalau lu minum, lu bukan hanya gak akan haus lagi. Tapi lu akan seperti mata air. Malah lewat hidup lu orang-orang yang haus bisa dicukupkan, bisa dipuaskan. Lewat kehidupan, lewat kesaksian. Dari apa? Dari keterbatasan. Sekali lagi. Ini apa yang kita lihat sendiri dari Hatta. Itu contoh satu dari sekian banyak anak-anak Tuhan yang menemukan satisfaction in Jesus. Teman-teman, cukup itu mitos. Secara manusiawi cukup itu mitos. Kita manusia yang gak pernah puas. Gimana bisa cukup? Bener gak? Gak mungkin. Cukup itu mitos. Gue gak pernah tahu apa itu cukup sampai gue ketemu Yesus. Atau lebih cepatnya sampai Yesus menemukan saya. Dan akhirnya dari hati saya paling dalam saya bisa bernyanyi apa? Christ is enough for me. And everything I need is in you. Dan dari situ hidup saya baru dimulai. Dari situ keberbuahannya dimulai. Dari situ hal-hal yang dulu cuman gue bisa delulukan. Right? Teman-teman ada yang follow IG gue? Ada? Lihat istri gue cakep ya? Cakep banget ya? Orang tuh kayak gila, gue gak habis pikir dia mau malu. Ih sama. Gue juga. Not in my wildest dream. Right? Perempuan idaman gue dari zaman gue SD karena kebanyakan nonton film silat Cina. Right? Rambut panjang, Chinese, agak sipit. Cantik. Itu buat gue cantik tuh itu. Di tengah ras yang terbalik. Tadi gue dengar ada satu yang suka direndahkan karena rasnya. Right? I feel you. Gue ngerti. Gue tinggal di Karawaci, gue sebutnya kota sipit.
Slanted City. Kota sipit isinya Chinese, Korea, baru gue. Gue terakhir. Ya sebelum seluruh dunia Korea, udah Korea duluan di situ. Jadi gue udah terbiasa lihat orang Korea. Gak ada yang cakep. Plastik, banyakan plastik. Iya bener, biasa aja. Gak ada lebih cakep orang sini. Ya, dan kita lagi dibawa sama dunia ini untuk ngiri sama yang plastik. Mau sampai kapan? Terus dijebak dalam angan-angan yang gak masuk akal itu. Sedih ya. Negara pengimpor penginjil terbesar di dunia. Gerejanya paling gede di situ. Yang dimana-mana tuh Kristen saking semuanya nginjil sampai pada terganggu tuh. Di jalan-jalan orang tuh nginjil. Ceritain Yesus sampai segitu terganggunya, jadi negara yang jauh banget dari situ. Marak dengan bunuh diri. Kenapa? Karena gak menyadari yang mereka miliki. Atau gak menyadari siapa yang memiliki kita. Kita ini punyanya siapa? Kita punya siapa tuh? Tuhan, artinya ada rencana Tuhan. Mengizinkan kau lahir. Beberapa dari teman-teman lahir dari keluarga broken home. Kalau lihat tanggal lahir lo, sama hari mereka married, nggak nyampe 9 bulan. Dan lo tahu mereka married gara-gara mengandung lo. Dan di detik itu lo ngerasa tertolak. Tapi ini yang gue mau kasih tahu. Kalau Tuhan izinkan lo lahir, Tuhan punya rencana. Mungkin lu gak direncanakan untuk dilahirkan. Mungkin lu kecelakaan, tapi gini, gak ada kecelakaan di mata Tuhan. Temuin di mana di sini? Bahkan ketika lu mungkin hidup dalam perbandingan di keluarga lo, karena ada orang tua yang segitu sesatnya, sampai selalu tuh kayak koko kamu dong. Lihat tuh, kalimat yang kayaknya gitu doang, tapi gitu banget buat kita. Kayak cecemu lo. Gitu doang tuh, tapi gitu banget buat kita. Dan bahkan apa menolak lo. Untuk mesti ngerti apa yang aku pelajarin tentang Daud. Daud itu sedih banget. Daud itu bukan papanya kelupaan. Dia itu dilupain. Aku baru baca bener-bener kisahnya gara-gara lagi kuliah. Aku dulu pikir Samuel datang ke rumahnya Isai. Terus, Isai, baik semuanya. Oh ya, aman gitu. Gimana? Anak lo ada yang Tuhan mau jadi raja nih. Mana anak lo, coba keluarin. Keluarin semua satu-satu. Enggak, ternyata bukan gitu. Samuel mesti bikin upacara untuk pengorbanan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia harus selalu di sisinya Saul. Kalau dia cabut tanpa izin, bisa dibunuh dia. Dan Tuhan bilang apa? Gue udah gak mau sama dia nih. Dia nih gak ikutin gue. Gue mau angkat raja yang lain. Dan gue pengen lo ketemu Isai, kan anaknya akan jadi raja. Kata Samuel, gimana caranya? Kalau gue cabut pasti dia curiga lah. Ya udah bikin aja upacara pengorbanan buat gue. Undang Isai sama keluarganya, satu keluarga. Artinya apa? Isai mengajak semua anaknya dong. Logika gak kalau anak lo tiba-tiba kelupaan satu? Emang home alone? Kevin! Emang gitu? Enggak. Yang gak ketawa umurnya. Atau gak pernah nonton TV kalau lagi Natalan. Bocah ketinggalan mulu. Parah banget nih anak, kasihan. Gak mungkin Isai gak inget punya Daud. Lihat Daud di mana posisinya? Disuruh jagain domba di padang. Berapa domba? Berapa ekor? Banyak. 2 atau 3. Tapi ini problemnya. Dia menghadapi singa dan beruang. Orang tua waras mana? Yang membiarkan anak paling kecil. Disuruh jagain 2-3 ekor domba yang gak seberapa harganya. Harus menghadapi singa dan beruang. Kalau bukan anak buangan. Let that sink in. Tapi yang dibuang oleh manusia. Itu yang jadi raja. Batu yang dibuang. Bicara tentang siapa Yesus, malah jadi batu penjuru, jadi cornerstone. Jadi kalau lu dibuang, atau lu tertolak, ada satu ayat firman Tuhan yang menguatkan gue, dibilang, jika ayah ibumu, ini ayat yang selalu saya pakai buat mereka yang ngerasa tertolak. Saya bukan orang yang tertolak, tapi saya orang yang membandingkan diri saya sendiri. Salah sendiri, orang tua saya gak pernah bandingin. Ya, bahkan ketika orang tuamu meninggalkan engkau, aku Tuhan tidak pernah. Benar apa yang Hatta bilang? His word save me. Dan firmannya pernah jadi manusia. Hidup sempurna gantiin hidup kita yang berantakan dan mati sebagai tumbal. Untuk menyelamatkan kita.
Utamanya dari apa? Self-centeredness. Jadi kalau Tuhan lagi mau turunkan lu dari tahta, it's for your own good. Jangan dilawan, obey. Karena hanya ketika dia bertahta dan lu hidup buat dia, semuanya baru make sense. Dia baru percaya yang gak masuk akal. Tiap pagi gue bangun dengan kebingungan. Nih gue ngeliat istri gue dan gue bilang, ngapain dia, kok mau dia sama gue? Dan Tuhan percayain gue 3 anak laki-laki. Gue aja laki-laki belum bener. Kok Tuhan percayain ini? Satu hal yang gak pernah in my wildest dream. Gue gak pernah kepikiran. Ya tinggal di daerah yang cukup rasis. Gue tuh 98 ketika Jakarta rasis terbalik. Saya terbalik di sana. Di Karawaci. Saya minoritas. Semua cewek Chinese yang saya deketin gak ada yang mau sama saya. Karena saya bukan Chinese. Right? Not in my wildest dream. Gue cuma ngomong sama Tuhan. Tuhan kalau boleh. Gue demennya yang kayak gini nih. Dalam hati kecil gue. Tapi ini yang gue lakukan. Gue sekolah yang benar. Kuliah yang benar oleh anugerah Tuhan, karena semuanya anugerah Tuhan. Sekolah di tempat yang mahal, yang kalau nggak anugerah Tuhan gue nggak bisa sekolah di situ. Dan gue diajarin selalu bersyukur sama orang tua gue. Ayo bersyukur, Kristo bersyukur. Kamu nggak mungkin bisa sekolah di sini, papa tuh pendeta. Kita nggak punya duit. Tapi Tuhan yang biarin kamu bisa sekolah di sini. Sekolah yang benar ya nak. I do my best, saya nggak pinter-pinter amat. Nah, tapi saya melakukan yang terbaik. Karena itu ungkapan syukur saya. Masuk kuliah, beasiswa karena juara IPS. By the grace of God, sekali lagi, karena bersyukur, bukan karena yang lain loh. Orang yang bersyukur itu pasti berusaha. Itu namanya dia bersyukur, karena dia bersyukur, Tuhan thank you ya Tuhan. Tuhan udah percaya ini, thank you ya Tuhan. Lain loh, hasilnya pasti berbeda. Ada ungkapan syukur itu, membawa saya jadi juara IPS, dan akhirnya masuk di universitas yang mahal. Ya, sebut saja Universitas Pemeras Harta. Itu dia. Ya, ada di sini ada kok. Uang papa habis kalau kata teman-teman. Tapi saya dibayarin sama bapak di sorga. Beneran, karena juara IPS, om saya kerja di situ. Dan ternyata ketua yayasan, dulu orang tuanya, gerejanya di gereja papa saya di Magelang. Wow, kuliah lah tanpa bayar, cuma bayar jas doang. Nah, akhirnya apa, bersyukur awal-awal, tapi lama-lama lupa ngeliat semua yang lain pada begajulan, ikut begajulan. Akhirnya IP-nya gak nyampe 3, padahal biar beasiswanya berjalan langsung, IP cuma 3 itu gak banyak kali. Kagak nyampe tapi, saking gak bersyukurnya. Karena mulai tergoda tuh untuk membandingkan. Wah yang lain asik banget ya, punya mobil. Pada sultan-sultan kan dulu semuanya anak sultan semua tuh yang tinggi sekolah di situ. Alright, saya parkir motor sampai di parkiran ojek. Motor saya taruh situ. Saking bututnya. Motor gue lebih tua dari adik gue. Gak mau lah gue taruh di parkiran kampus. Malu mau dikemanain muka gue. Gue taruh, Mas titip ya, ntar saya mesti narik loh. Ya gak apa-apa, gak ada yang mau kok. Gue bilang, gue tinggalin motor gue. Itu yang terjadi. Dia hidup dengan delulu, dengan ego, dengan kayak gituan tuh. Ya pembandingan demi pembandingan. Akhirnya apa, gak bersyukur, akhirnya apa, gak dapat beasiswanya gak maju. Di semester terakhir akhirnya mesti bayar. Setengah mati kelimpungan bayarnya gimana. Tapi sekali lagi berdoa. Dan akhirnya di situ kan kalau udah kena azab kan baru berdoa biasanya. Kalau udah kena mepet biasanya baru mengandalkan Tuhan. Tapi itu cara Tuhan buat bawa kita kembali kepadanya. Dia kasih kita apa? Keterbatasan, kelemahan. Karena di situ kita tahu kita mesti kemana. Kita mesti ke siapa, ya kan? Jadi jangan alergi dengan kelemahan. Kita mesti membiasakan diri. Dan bukan cuma itu, apa kita mesti mengembangkan diri. Kalau emang kita ngerasa bisa dipercaya lebih, oke, ayo. Yang ada sekarang dikerjain dulu yang beres. Ya, aku berdoa biar ini praktikal. Dan gospel centered, karena semuanya berasal dari hati yang bersyukur. Tapi gimana caranya kalau gue gini, enggak, alasan kita bersyukur tuh lain. Ya, alasan kita bersyukur lain. Ini ayat terakhir sambil kita tanya jawab teman-teman. Abis ini gue lupa rundownnya apa ya. Ya kan, Q&A kan. Kita Q&A dulu. Gue pengen berdoa tapi nanti aja lah habis Q&A. Tanggung, ada Pastor Mike juga di sini. Mazmur 37 ayat 4, ayat terakhir kita. Yuk sambil bangkunya boleh diberesin teman-teman, boleh? Teman-teman hambanya, gue bantu bangkat bisa kali ya. Mazmur 37 ayat 4, ayat terakhir, buka bareng-bareng. Aman? Oh udah, siap. Nyampe, katakan amin. Aku ajak bangkit berdiri, ini satu bagian yang agak asing bagi kita. Karena gereja-gereja zaman dulu kalau baca Alkitab sambil berdiri. Katanya untuk menghormati firman Tuhan. Tapi gue berdoa biar kita bukan cuma berdiri ketika baca Alkitab, tapi berdiri untuk menghidupi firman Tuhan. Karena itu yang paling penting. Ketika semuanya ngumpet, ketika semuanya lagi
atas nama kemanusiawian untuk bertindak egois, kita berdiri dan menghidupi firman Tuhan. Ayatnya bilang apa? Kita baca bareng 1, 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan berikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kenapa orang bete? Karena dia gak mendapatkan apa yang hatinya inginkan. Ayat ini sebenarnya unik. Bergembiralah karena Tuhan. Kita bergembira karena dapetin apa yang kita mau. Lihat, artinya kalau bergembira karena Tuhan, siapa yang kita mau? Tuhan. Kalau kita bergembira karena Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita siapa? Dirinya. Right? Makanya apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain adalah tambahan. Kita khawatir kenapa? Lucu ya, gue pikir ayat itu ujungnya. Carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ternyata ada ayat setelah itu. Ayat itu bilang apa? Janganlah khawatir akan hari besok. Karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kekhawatiran kita gak menambah apapun, bahkan menghancurkan kemungkinan untuk kita bersyukur. Yang membuat kita bisa lebih efektif, bisa lebih berbuah ketika kita bersyukur, mengerjakan dengan ungkapan syukur. Ya, ternyata apa? Kekhawatiran timbul dari mana? Yang membuat kita jadi tadi. Terlalu gini, Tim Keller, almarhum Tim Keller, aku gak mau kutip Keller karena membuat aku jadi terlihat lebih injili, kan gitu, karena ngutip Keller, karena kurang kalau belum ngutip Keller, right? Tapi almarhum Keller harus saya kutip dalam hal ini, kan dia bilang bagus. Orang yang minder sama yang sombong itu sama-sama ngaco. Sombong terlalu tinggi menganggap dirinya, minder terlalu rendah menganggap dirinya. Dua-duanya sama problemnya, terlalu mikirin diri sendiri. Wow. Akhirnya 2 Korintus 5:15, dan Kristus sudah mati buat kita. Semua orang supaya hidup gak lagi hidup buat diri sendiri. Ya gara-gara ego kita jadi delulu, bener gak? Itu saling memberi makan tuh. Dan Kristus mati untuk itu loh, ini segitu pentingnya. Kan dia tahu hidup kita akan sia-sia kalau kita hidup buat diri sendiri. Berapa banyak yang tahu Albert Einstein itu Kristen? Gue gak tahu nih quotes-nya bener apa enggak, tapi ini yang kata internet dia mau ngomong. Dia bilang gini, hidup yang berguna adalah hidup yang tidak dihidupi untuk diri sendiri. Dan terdengar Kristen banget. Ya gak sih? Kenapa? Karena udah ada yang pernah hidup buat saya. Makanya saya dibebaskan untuk gak hidup buat saya lagi. Dan jadi apa? Tidak terbunuh sama si delulu tadi. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Terusnya, semua dapat dikabulkan. Dapat dikabulkan dengan, lihat gue lagi nonton Doraemon di hari sekolah minggu. Karena rumah gue di gereja. Nenek gue bikin gereja. Pas lagu itu berhenti, tiba-tiba apa? Nenek gue bilang, Kristo, sekolah minggu. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Semua dapat dikabulkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena gue pindah sekolah minggu. Dan itu yang gue pikir seumur hidup gue. Gue minta apapun dalam nama Yesus pasti dikasih. Terjebak di delulu yang berikutnya. Versi rohani Kristen. Delulu Rokris namanya. Akhirnya berdoa kekecewaan. Gue udah berdoa, gue yakin, gue percaya. Gue beriman. Maka sampai terakhir udah jadi pendeta. Masih bisa lo marah sama Tuhan. Ketika papa saya meninggal saya gak terlalu marah. Karena buat saya dia udah capek lah. Udah istirahat jadi jerilah. Tapi ketika Radit meninggal umur 36, marah saya. Saya bilang, Tuhan, yang bener aja loh. Sekali lagi lo ambil salah satu orang yang penting dalam hidup gue. Karena nenek gue meninggal karena malaria. Dia pelayanan di Papua. Umur 59, belum nenek. Gue kelas 6 gue marah sama Tuhan. Itu udah lama gak marah sama Tuhan. Sekalinya marah ketika Radit meninggal. Gue bilang, lu bisa sembuhin dia. Gue tahu lu punya kuasa itu, kenapa lu ambil? Kita lagi mau mengerjakan banyak hal. Orang ini menangin banyak jiwa. Kenapa lu ambil dia? Ya, segitunya gue masih tersesatnya. Karena gue pikir gue bisa minta apapun dalam nama Yesus. Tapi sekali lagi gue lupa siapa Tuhannya. Tuhannya dia, bukan gue. Kita berdoa bukan untuk mengingatkan Tuhan. Kita berdoa untuk mengingatkan diri bahwa kita bukan Tuhan. Dan kita punya Tuhan. Aku gak tahu apa yang teman-teman doakan. I'm sensing this. Some of you have a better heart towards God. Karena apa yang lu minta dengan sungguh-sungguh sambil menangis. Gak lu dapetin. But you have lost sight of this truth. Yesus yang mestinya lu inginkan. Dia yang diberikan oleh Bapa kepada kita. Dan aku berdoa biar Injil melepaskan kita dari ikatan hidup buat diri sendiri. Sehingga bisa melihat Yesus sebagai yang paling berharga.
Makanya dia kasih Yesus ketika kita minta apapun. Makanya ada istilah kalimat gini, Jesus is the answer. So what's the question? Still the answer is Jesus. Do you love me? Jesus. Lu peduli gak sama gue? Yesus. Gue pengen sembuh? Yesus. Gue pengen diberkati? Yesus. Semuanya dijawab pakai Yesus. Dan di dalam dia, kita menemukan itu. Kemerdekaan dari keterikatan itu. Yuk kita lanjut ke sesi berikutnya. Berdiri ngapain? Baca firman. Siap-siap altar call ya? Enggak ada. Anda tertipu, silakan duduk. Silakan duduk. Yuk kita ngobrol.